Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai P5 PPRA, marilah kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan menyiapkan. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Ibu akan mengecek kehadiran ya. Ibu akan mengecek kehadiran di kelas 2 ini. Ya. Nabila, Aisyah Zakia Misbah, gitu. Ahya Kamila, Hijrah, Hadirah. Hijriyah, Hadirah. Jahin, Hadirah. Gavina, Jahidun, Hadir. hadir. Yasmin, hadir. Billy Marlis, Hadir. hadir. Autar, Hadir. hadir. Akbar, Hadir. alhamdulillah ya. Pada hari ini yang tidak masuk siapa? Coba Nesha. Hari ini tidak masuk siapa Nesha? Siapa aja? 2 orang. Satu siapa yang tidak masuk? Reva. Reva kemana? Reva sakit Gaskia? Oh, pulang kampung. Ya nggak apa-apa. Jadi hari ini yang tidak hadir 2 orang saja ya. 2 siswa yang tidak hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya. Baik. Selanjutnya yaitu kita akan membacakan teks Pancasila. Yuk bareng-bareng. Apa isi teks Pancasila? Yuk, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekarang kita ke materi inti yaitu P5 PPRA ini. Di sini Ibu akan membahas tentang daur ulang ya. Topiknya yaitu pertama, topik dari pertemuan ini adalah P5 PPRA itu adalah panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Akbar, apa itu P5? Panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, bareng-bareng apa itu P5 PPRA? Pengembangan proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan dengan tema hidup berkelanjutan dan topik apa? Daur ulang sampah. Apa? Daur ulang sampah. Dengan tema apa? Hidup berkelanjutan dengan topik daur ulang sampah. Ya, baik. Sebelum Ibu menjelaskan, mari bersama-sama kita menyimak video daur ulang sampah, ya. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah jalur bakteri dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi 2 jenis,
yaitu pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya, sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya, kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sudah diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kalengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Ya, sudah paham? Boleh tonton videonya? Iya. Tadi kita alhamdulillah sudah melihat video tentang sampah, daur ulang sampah. Nah, sampah di sini tadi terbagi berapa? Dua. Satu sampah organik, dua sampah anorganik. Nah, sampah organik. Apa tadi sampah organik? Coba. Autar, sampah organik. Sampah yang mudah busuk. Apa? Oke, ini Kak. Autar, apa sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang mudah busuk. Ya, contohnya apa Autar? Contohnya batang kangkung, batang bayam, kulit wortel, kulit mangga, dan lain-lain. Ya, pinter. Dapat poin untuk Autar. Tepuk tangan untuk Autar. Selanjutnya, sampah anorganik. Contohnya apa itu sampah anorganik? Hijri. Contohnya sampah anorganik hijri. Botol, kaleng, kardus, besi, karet. Ya, pintar. Dapat poin lagi untuk hijri. Tepuk tangan untuk hijri. Nah, ya. Nah, sampah itu terbagi dua. Satu, sampah organik. Dua, sampah anorganik. Ya. Nah, sampah apa sih sampah? Sampah itu adalah barang yang sudah tidak terpakai. Apa sampah? Barang yang tidak terpakai. Contohnya apa? Barang yang sudah tidak terpakai. Sampah. Coba. Inara, contohnya apa Inara? Bahan yang sudah tidak terpakai, contohnya apa Inara? Apa? Gak usah. Apa Inara? Botol plastik. Botol plastik. Hijrah, apa contohnya hijrah? Sampah. Hijrah. Apa contohnya sampah hijrah? Banyak sampah ya, ada kardus. Apalagi sampah? Akbar, sampah. Kaleng, pintar Akbar. Coba Jahidun, apa itu sampah?
Besi, pinter semua ya anak kelas 2, pinter semua. Nah itu semuanya adalah sampah. Tapi sampah itu terbagi dua. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kalau sampah organik itu tidak bisa didaur ulang. Kalau sampah organik tidak bisa didaur ulang. Kalau sampah anorganik itu bisa didaur ulang. Contoh, aqua. Contoh adalah aqua botol. Ini bisa tidak daur ulang? Bisa tidak? Bisa. Contoh bisa untuk apa? Untuk membuat vas bunga. Apa? Untuk membuat vas bunga. Selanjutnya kardus. Apa? Selanjutnya kardus. Nah, ini ya, selanjutnya apa? Kardus. Selanjutnya kardus. Kardus bisa nggak dipergunakan lagi? Bisa. Bisa untuk apa kardus ini? Untuk bisa bingkai foto, bisa tempat pensil, bisa juga buat apa tuh? Kasur-kasur anak-anak Barbie ya. Bisa juga pakai itu ya. Nah, itu jadi ini termasuk sampah anorganik. Kalau sampah organik tidak bisa didaur ulang, tapi akan dia membusuk. Kenapa? Akan membusuk seperti sayur-sayur. Dapat dipahami penjelasan Ibu? Siap, paham. Yang tadi video sudah kamu pahami? Siap ya? Nah, dan sekarang Ibu akan berikan tugas di LKPD ini ya. Sekarang LKPD Ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Nanti diperkelompok. Ada yang membuat untuk pertemuan kedua, kelompok. Ada yang membuat. Yang laki-lakinya membuat bingkai foto dari kardus. Alatnya harus dipersiapkan, nanti pertemuan kedua kita bertemu lagi dengan praktek ya. Praktek membuat, laki-laki membuat bingkai foto dari kardus, perempuannya yaitu membuat tas bunga dari botol apa? Botol aqua atau botol plastik. Nanti pertemuan kedua kita akan kembali bertemu. Nah, ini tugas-tugasnya nanti diberikan ya, bagi-bagi ya. Mantap sekali. Ya. Nah, sekarang kita tutup pertemuan yang pertama, yaitu hanya penjelasan tentang sampah dan daur ulang sampah ya. Nah, pertemuan kedua nanti kita akan bertemu lagi dengan praktek cara membersihkan sampah dan praktek langsung kita praktek membuat tempat pensil dan membuat bingkai serta membuat tas bunga. Coba duduknya rapi, kita persiapkan pulang. Ayo, ketua kelas disiapkan pulang. Kita bersama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik, untuk hari ini Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini alhamdulillah ya, untuk semua ya, Pak Tua. Untuk sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, untuk pertemuan kedua, Ibu sudah menjelaskan dua satu. Pertemuan kedua yaitu kita mengenal sampah organik adalah sampah yang bisa didaur ulang. Sekarang temanya pertemuan kedua kita mempraktekkan membuat kelompok satu kemarin sudah Ibu jelaskan. Kelompok satu membuat apa? Membuat organik dan sampah organik. Ayo anak. Sini banyak sampah berserakan tidak? Kamu melihat sampah berserakan? Iya. Di sini banyak sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan bisa tidak didaur ulang. Itu sampah organik dan sampah organik ya. Nah, coba ada tempat sampah di sini ya? Ada sampah non organik dan sampah Coba di sini di belakang kamu ada sampah banyak? Di sini sampah banyak? Ada macam sampah? Ya. Sekarang tugas kamu adalah kamu mencari masing-masing satu kelompok dua orang. Kamu pilih ya, satu kelompok dua orang, terserah aktivitas kamu yang di sini. Mulai kelompok satu, mencari sampah yang tidak bisa didaur ulang, sampah organik 1, 2, 3 cari. Langsung sampahnya Mas Rek. Dua ke tempat sampah. Ibu akan membagikan tugas. Kelompok
buang ke tempat sampahnya. Silakan kamu jalan cepat. Ayo jalan cepat. Dah, buang ke tempat sampahnya. Lanjut kelompok 2, ibu akan perintahkan mencari sampah non organik. Ayo lari berdua gerak. Non organik lari. Non organik. Silakan dibuang ke tempat sampah. Buang ke tempat sampah yang ada bacaannya non organik. Kelompok 3 lari yang kencang. Masih tenaga semangat. Mencari sampah organik. Organik. Mencari sampah organik. Ya, dibuang tempatnya karena tempat sampah organik. Selanjutnya rame-rame membersihkan, mencari sampah. Yang laki-laki mencari sampah non organik, yang perempuan mencari sampah organik. Silakan cari semua. Coba kelompok 1 dan 2, Autar dan Nesya. Autar dan Nesya, sekarang kamu buang ke tempat sampah. Itu Jasmine. Hijrah dan Autar. Autar tugasnya membuang sampah non organik, sedangkan Kaira membuang sampah organik. Mulai dari hitungan 1, 2, 3, silakan dibuang sampahnya. Tahan. Autar sekarang tugasnya membuang sampah non organik. Silakan cari tempat sampah mana yang non organik. Ya, lanjut. Hijrah membuang sampah, contoh sampah organik. Ya, tepuk tangannya. Tepuk semangat. Selanjutnya organik, maka selanjutnya kita akan ke cara membersihkan sampah daur ulang. Kita bersihkan terlebih dahulu, selanjutnya baru kita membuat tas bunga ya. Ayo bareng-bareng dibersihkan. Silakan dibersihkan cara membersihkan daur ulang. Dibuka dulu plastiknya. Ya, plastiknya dibuka. Plastiknya dibuka dulu. Buang ke sini, buang. Gambarnya dapat buat pengen makan dapat video. Mana sedotannya dari Bingkai? Kardusnya mana? Ada guntingnya? Silakan dibuat ya. Kelompok 1 membuat bingkai dari kardus. Daur ulang membuat bingkai dari kardus. Coba ibu nanya, ini kelompok 2 membuat apa? Rantai dari apa? Bahan bekas origami. Silakan dibuat ya. Digunting dibuat. Ya. Coba kelompok 3. Ini kelompok 3 membuat apa? Tas bunga dari apa? Coba tunjukkan botol bekasnya. Guntingnya ada? Ya, silakan kalian buat tas bunga dari botol bekas. Ayo silakan. Karya kita sudah selesai ya. Selanjutnya ini kelompok 1 hasilnya membuat bingkai dari kardus. Kelompok 2 membuat apa ini? Membuat rantai dari origami, kertas origami. Ini kelompok 2. Kelompok 3 membuat apa? Demikian pertemuan kita kali ini, yaitu mendaur ulang sampah membuat daur ulang sampah menjadi vas bunga, bingkai, ya. Untuk apa ibu akhiri pertemuan kali ini, kita mengucapkan